Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan juga kaum muslimah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan remaja dan remaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah disebutkan oleh Ustaduna Al-Ustad Al-Fadil Afifi Abdul Wadud hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu, bahwa kebutuhan kita kepada ilmu itu adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Bahwa kebutuhan kita kepada ilmu itu adalah kebutuhan yang setiap hari harus kita penuhi. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imamu Ahmad atau Al-Imamu Ahmadu rahimahullahu ta'ala ketika beliau mengatakan, An-nasu ilal ilmi ahwaju minhu ila ta'ami wa syarabi. Kebutuhan manusia terhadap ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan dia kepada makanan dan minuman. An-nasu ilal ilmi ahwaju minhu ila ta'ami wa syarab. Manusia itu lebih butuh kepada makanan dan manusia itu lebih butuh kepada ilmu dibandingkan kebutuhan dia kepada makanan dan minuman. Fa innahum ya'kuluna wa yashrabuna fil yawmi marra aw marratain. Karena sesungguhnya manusia itu dalam sehari makan atau minum paling tidak sehari 1 atau 2 kali. Hari ini sudah berapa kali? Di suaranya di. Hari ini sudah berapa kali makannya? Sekali. Minumnya apa? Sarapannya apa? Oh, puasa, Pak. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi sudah makan toh, Pak? Loh, Pak, Bapak SMA ya, Pak? Ini subhanallah ya. Betul apa yang dikatakan oleh Ustadz Afifi. Ini SMA betul ini, Pak. Saresehan mahasiswa dan alumni. Ya, anak-anak SMA. Kata Al-Imamu Ahmad bahwasanya an-nasu ilal ilmi ahwaju minhu ila ta'ami wasyarab. Manusia itu lebih butuh kepada ilmu dibandingkan kebutuhan dia terhadap makanan dan minuman. Karena mereka makan dan minum sehari paling 1 atau 2 kali. Wahum yahtajuna ilal ilmi madadal anfas. Sementara mereka butuh kepada ilmu adalah sepanjang nafas mereka. Ini perkataan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Sehingga sungguh
bagaimana para ulama itu dalam menuntut ilmu memang sangat luar biasa semangatnya. Ada di antara mereka yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu sampai kehabisan bekal, sehingga terpaksa di antara mereka ada yang minum air kencingnya sendiri. Subhanallah. Ada pernah kejadian seorang ngaji kehabisan bekal sampai minum air kencingnya sendiri? Belum ada. Di zaman ini Masya Allah, begitu pulang ngaji janjian makan di mana. Bahkan di pengajian ada snacknya. Ada nggak nanti? Ada. Kabar gembira. Ustadznya lagi ngaji, kameranya tertutup air dan segala macam minuman. Subhanallah. Ya. Mereka ngaji di tengah-tengah debu, angin dan yang lainnya, panas. Sekarang Masya Allah, AC, kipas angin, tisu dan yang lainnya. Subhanallah. Ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Akan tetapi tatkala hidup itu semakin enak, biasanya tekad itu semakin menipis. Tekad semakin menipis. Tatkala pengajian bisa didengarkan lewat televisi misalnya, atau pengajian bisa didengarkan lewat MP3 misalnya, atau pengajian bisa didengarkan lewat rekaman-rekaman dan membaca majalah dan yang lainnya misalnya, maka jumlah orang yang hadir dalam pengajian akan semakin berkurang. Padahal subhanallah, menghadiri majelis ilmu itu adalah keutamaan tersendiri yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak hadir dalam majelis ilmu. Dan tentu sudah banyak sekali para asatidzah, para ustadz yang menyampaikan tentang keutamaan menghadiri majelis ilmu. Cukuplah Anda menjadi orang yang terkenal di sisi Allah dan para malaikatnya, itu adalah keutamaan majelis ilmu. Anda di sini dari SMA 5, tingak-tinguk nggak ada yang kenal, ya Mas ya. Satu orang dok SMA 5, betul? Satu orang dok. Kalau saya sebut nama Pak Taif misalnya di sini, ada yang kenal dengan Pak Taif? Satu dua orang dok. Tapi dengan hadirnya Pak Taif di sini misalnya, coba yang mana Pak Taif? Nggak tahu, nggak ada yang tahu kan? Taif bukan di Mekah sana, ya. Taif di sini sekarang. Dengan hadirnya Anda misalnya, atau dengar hadirnya Anda yang dari SMA 5 di sini, Anda menjadi orang yang terkenal di sisi Allah, di sisi malaikatnya. Sementara banyak orang yang tidak mengenal Anda. Subhanallah. Kalau Anda sekarang misalnya ketemu dengan presiden kita yang baru, wafaqahullahu lima yuhibbuhu wa yardah, mudah-mudahan Allah membimbing beliau untuk meniti jalan yang lurus, membimbing umat Islam kepada kebaikan, melindungi kaum muslimin, dan mendapatkan hidayah untuk meniti jalan Islam dengan baik, dan membantunya untuk menyelesaikan segala permasalahan umat Islam dengan baik. Apabila Anda menghadap dia, kemudian memperkenalkan diri Anda, belum tentu Anda kenal, atau belum tentu dia itu kenal dengan Anda. Ustaz, itu kelebihan saya, Ustaz. Apa kelebihan Anda? Saya kenal dia, dia enggak kenal saya, itu kelebihan. Tapi subhanallah, dengan Anda datang ke majelis ilmu, Anda akan menjadi orang yang masyhur, orang yang terkenal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut nama Anda di depan malaikatnya yang mulia. Subhanallah. Boleh RT Anda enggak kenal dengan Anda, minta tanda tangan, ya toh? Tanda tangan, Pak. Kenapa? Perpanjangan KTP. Loh, memang Anda warga saya. Subhanallah. Ke RW lagi, naam. Ini ada pesan dari panitia.
jamaahnya diminta dan dipersilahkan untuk maju, supaya yang berada di pintu bisa maju. Ya, sebelumnya jazakumullah khairan. Wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Baik, sebelumnya itu yang saya sampaikan. Kemudian Anda mungkin akan tidak dikenal oleh orang banyak, akan tapi Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya mengenal Anda. Ini adalah sebuah kemuliaan. Sebuah kemuliaan. Anda adalah salah satu dari sekian miliar makhluk Allah yang bernama manusia. Anda tidak akan dikenal dengan baik oleh Allah dan malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan lupa sama sekali kepada hambanya yang kafir ataupun yang mukmin. Akan tapi Allah akan mengenal Anda secara khusus apabila Anda hadir di majelis ilmu. Maka alhamdulillah, ini adalah kemuliaan kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini untuk mendapatkan semangat dalam jiwa, makanan hati. Dan sesungguhnya yang lebih pantas duduk di majelis ini adalah Ustadzuna Al-Fadil Ustadz Afifi. Fa inna lahu bughyatun aktar min bughyati, karena beliau memiliki perbekalan yang jauh lebih banyak dari perbekalan saya. Wa huwa ustadzi, dan beliau adalah ustadz saya. Beliau pernah mengajar saya dan sampai sekarang saya mengambil faedah dari beliau. Sebetulnya annahu alyaqu wa ansabu an yajlis fi hadzal maqam. Lebih pantas dan lebih tepat untuk duduk di tempat seperti ini. Akan tetapi ibaratnya saya anyak TPA, ya sedang digandeng tangannya oleh beliau untuk belajar alif, ba, ta dan sa. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan manusia adalah kehidupan yang tidak panjang. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in." Umur umatku itu adalah antara 60 dan 70. Tidak panjang, ikhwan. Anda sekarang mungkin hidup, ada yang sebagian masih berumur 18 tahun atau 17 tahun, sweet 17. Kulitnya masih kencang, giginya masih utuh, rambutnya masih hitam mengkilat, ya, dan yang lain-lain. Tulangnya masih kuat, langkahnya masih tegap. Tapi di antara Anda ada yang mungkin sudah berumur 40 tahun. Mulai terasa bengkekan. Mulai terasa pegel-pegel. Makanan yang dulunya semua favorit sekarang mulai pilih-pilih. Di antara Anda mungkin sudah ada yang hampir 60. Itu lebih selektif lagi makanan. Bahkan yang tadinya empuk dia katakan alot. Sampai saya dulu, pengalaman pribadi saya dengan bapak saya rahimahullahu ta'ala, kalau masih muda itu Masya Allah namanya telur itu senang sekali. Begitu sudah sepuh digorengkan telur, apa kata beliau? Ini telur saiki kok alot ya. Jadi yang disalahkan telurnya, ya. Karena beliau sudah semakin sepuh. Maka oleh sebab itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada kesempatan banyak kita untuk berleha-leha. Kehidupan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diakhiri dengan sebuah masa, yaitu yang dinamakan dengan kematian. Apabila seorang sudah mengalami kematian, maka dia akan masuk ke dalam sebuah alam yang baru, yaitu dengan yang disebut dengan alam barzakh. Alam yang memisahkan seseorang dari dunia dan akhirat dia. Ini pembatas antara dunia dan akhirat. Di mana kehidupan alam barzakh berbeda dengan kehidupan alam dunia. Dan ada sedikit kemiripan dengan alam akhirat.
Maka seorang yang hidup dan yakin bahwasanya dirinya akan mati, dia harus mempersiapkan apa yang harus dia jawab nanti menghadapi pertanyaan malakul munkar wan nakir. Malaikat munkar dan nakir. Dua malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebagian ulama mengatakan bahwasanya malaikat ini berasal dari dua malaikat hafadhah yang menjaga manusia, al-katibin, yang mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya malaikat ini berasal dari malaikat yang lain, bukan malaikat yang mencatat amal kebaikan dan keburukan. Ala kulli hal, yang jelas apabila seorang masuk ke dalam dunia yang disebut alam barzakh, maka dia akan menghadapi beberapa pertanyaan, dan itu pasti. Kita akan ditanya, man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyyuka. Siapakah Rabb kamu? Apa agamamu? Dan siapakah nabimu? Hidup kita yang panjang, yang lama menurut sebagian kita, itu cuma akan digunakan menjawab 3 pertanyaan ini. Kalau kita berhasil menjawabnya, fabiha wa ni'man, selamatlah orang tersebut. Tapi kalau kita tidak bisa menjawabnya, subhanallah, kecelakaan sudah. Dan hadza min rahmatillah. Ini adalah bentuk rahmat dari Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang akan terjadi di alam kubur. Alam kubur itu bukan kuburan. Ya. Alam kubur itu adalah alam yang akan dilalui semua orang yang sudah meninggal dunia, baik dia dikubur ataupun diawetkan jadi mumi, dibalsem dan yang lainnya. Baik jasadnya utuh ataupun jasadnya hancur, baik jasadnya berkumpul ataupun jasadnya terpisah-pisah. Itu alam kubur. Semuanya akan mengalaminya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmah kasih sayang sekali. Beliau atau Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwasanya nanti di alam barzakh kita akan menghadapi 3 pertanyaan ini, supaya kita bersiap-siap. Kalau 3 pertanyaan ini bisa kita jawab, selamat kita. Tapi kalau 3 pertanyaan ini tidak bisa kita jawab, sebagaimana seorang fajir al-kafir yang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus malakul maut, dan para akwannya, rombongannya, pembantu-pembantunya, su'ul wujuh, sudul wujuh, di mana wajah mereka hitam-hitam menakutkan. Kemudian dia duduk dan memerintahkan kepada orang kafir fajir tadi untuk keluar sendiri nyawanya, maka tidak mau. Maka dipukullah orang tersebut sehingga nyawanya keluar, berpencaran. Maka terkadang kita dapatkan sebagian orang kafir kelojotan dalam meninggal dunia. Ustadz, saya pernah lihat ada orang yang betul-betul kafir akan tetapi meninggalnya tenang sekali. Ikhwan, ini adalah masalah-masalah gaib. Siapa yang tahu bahwasanya dalam ketenangan ketika dia meninggal, maka dia merasakan kesakitan yang luar biasa. Tidak ada yang tahu. Kita tahu hanya dari berita, bahwasanya orang, dari berita yang benar yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Orang yang benci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan benci bertemu dengan dia. Bagaimana orang itu benci bertemu dengan Allah? Orang yang tidak beriman kepada Allah, ketika dikatakan kepada dia untuk keluar dari jiwanya, untuk keluar dari badannya, rohnya keluar dari badannya, dia ketakutan. Berpecahan itu nyawa ke seluruh tubuhnya, ketakutan. Akhirnya dibetot oleh malaikat sehingga terpaksa keluar. Gak mau keluar dengan sendirinya. Setelah dibetot kemudian dimasukkan ke dalam kafan yang diambil dari akhirat,
dengan bau yang sangat busuk, kemudian diantarkan nyawa ini ke langit dengan bau yang busuk sekali, dan semua malaikat bertanya, siapa ini roh fulan yang baunya sangat busuk? Kemudian disebut ini adalah roh fulan bin fulan dengan nama yang paling buruk. Kemudian tidak dibukakan pintu langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolak di langit. Kemudian dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi, dan saat itulah malam pertama di alam barzah segera dimulai. Datang kepadanya Munkar wa Nakir dan bertanya, man rabbuka? Maka dia mengatakan, hala adri, sami'tu an-nasa yaquluna faqultu. Dia mengatakan, saya tidak tahu. Sami'tu an-nasa, dulu aku pernah mendengar. Dulu aku mendengar orang mengatakan sesuatu. Aku dulu juga ikut mengatakannya. Tapi sekarang aku tidak bisa untuk mengungkapkannya. Subhanallah. Jadi bukan berarti dulu saya mendengar mereka mengatakan Allah, maka saya katakan sekarang Allah. Oh tidak. Dia orang yang berusaha mengingat-ingat. Sami'tu an-nasa yaqul syai'an. Fala adri, yani la adri. Faqultu, dulu saya bisa mengatakan, tapi sekarang saya itu tidak bisa untuk mengungkapkannya. Jadi seperti orang yang ujian. Soalnya di depannya itu pernah dia kerjakan. Nyontek. Dulu dia ngerjakannya itu apa? Nyontek. Sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan, dulu jawabnya setengah, tapi ngelirik sebelah 1. Jawab 1. Ya mas, dari SMA 5. Betul ya? Betul. Jurusannya apa mas? IPA atau IPS? IPS. Wah, gak nyambung. Tapi insya Allah tahu ya. Ya, begitu. Dulu saya bisa menjawab, begitu sekarang kita berhadapan dengan soal yang, ya Allah ini gimana ini? Teori penggaraman pula, ya kan? Asam plus basa sama dengan garam plus air. Itu dulu ya mas ya. Setelah berkeluarga beda lagi. Asam plus basa sama dengan sayur asam. Subhanallah. Itu orang kafir ini dulu mengikuti orang munafik yang dia menampakkan keislaman, mengikuti ibadahnya kaum muslimin, tapi iman tidak ada di dalam hatinya. Bahkan terkadang dia benci yang namanya Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Ya orang ngaji ikut ngaji. Orang sholat ikut sholat. Korban, wow paling gede korbannya. Double sekalian. Tapi sama sekali dalam hatinya tidak ada iman kepada Allah dan Rasulnya. Benci dia syariat Islam. Dia hanya pura-pura. Dia mengatakan, sami'tu an-nasa yaqul faqultu. Dulu saya mendengar manusia mengatakan sesuatu, saya ikut mengatakannya, tapi sekarang saya berusaha mengungkapkannya, tidak bisa. Maka malaikat tadi yang berwarna, kata Rasulullah SAW, azraqani aswadan, biru kehitam-hitaman, itu wajah malaikatnya. Atau hitam kebiru-biruan. Dua-duanya sama. Yakni gelap dan menakutkan. Wa ma'ahuma mitraqatun min hadid, dan keduanya membawa pentong dari besi. Maka dipukulkanlah pentung tersebut ke jidatnya, di antara dua matanya, sehingga berteriaklah orang tersebut dengan teriakan setinggi langit. Yasma'u kullu syai', semuanya mendengar, illa tsaqalan, kecuali jin dan manusia. Kalau kita mendengar teriakan orang yang diazab, kita enggak akan punya anak. Kita enggak akan pernah bisa hidup jenak. Kita enggak akan bisa makan enak dan tidak bisa tidur nyenyak. Itu kalau kita mendengar teriakan orang-orang yang disiksa. Dan tidak ada ujian dari Allah. Karena semua orang nanti akan tahu, semuanya akan menjadi orang-orang yang manut.
manutun. Nurut. Ya. Tapi inilah ujian. Allah tidak menampakkan dan tidak memperdengarkan suara tersebut. Sehingga kemudian orang tersebut disatukan lagi kepalanya. Dan ditanya, wa ma dinuka? Apa agamamu? La adri, saya enggak tahu. Sami'tu an-nasa yaqul, faqultu. Saya dulu mendengar ada orang mengatakan sesuatu. Saya pun ikut mengatakan itu, tapi sekarang saya tidak tahu. La adri. Maka kembali dipukul. Itulah nasib orang yang fajir, kafir, munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, adik-adik sekalian, para rekan mahasiswa dan juga rekan pelajar SMA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ya. Untuk inilah kita hidup. Untuk menghadapi 3 pertanyaan ujian inilah kita hidup. Jabatan yang Anda miliki bukan untuk melalaikan Anda dari 3 pertanyaan ini. Gaji yang Anda dapatkan bukan untuk melalaikan Anda dari 3 pertanyaan ini. Kecantikan yang Anda miliki bukan untuk melalaikan Anda dari 3 pertanyaan ini. Ketampanan, ketenaran, keterkenalan, kenikmatan hidup, kejenakan hidup bukan untuk melalaikan Anda dari 3 pertanyaan yang akan Anda hadapi ini. Maka oleh sebab itu, siapapun dia kedudukan, siapapun dia orangnya, wajib untuk mempelajari 3 hal ini. Wajib. Supaya kita ada persiapan nanti dalam menjawab pertanyaan 2 malaikat tersebut. Tidak bisa orang yang tidak mempelajari dan tidak meyakini 3 hal ini, kemudian kok mengatakan, saya sebelum meninggal nanti tak kursus hafalan 3 pertanyaan. Kemudian orang yang kenal teknologi, saya sanggup MP3. Tak suruh nyetel berjam-jam nanti di sana. Moso raiso. Mungkin ada orang yang mengatakan seperti itu. Ini adalah tidak jauh. Karena ada orang yang mengatakan ketika diceritakan besok di akhirat ada sirat yang tipisnya seperti pedang atau rambut, tajamnya seperti pedang. Dia mengatakan, lah, kalau gitu tak cor saja sirat dengan semen. La ilaha illallah. Jadi masih banyak orang-orang yang menentang yang semacam ini. Maka ikhwati kaum muslimin, saudara-saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini dan tidak panjang waktu yang akan kita gunakan insyaallah taala, kita akan mempelajari paling tidak 2 atau salah satu di antara 3 hal ini, yaitu ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul. Itu pun tidak bisa semuanya kita jelentrehkan. Pertama, karena kekurangan ilmu saya. Yang kedua, sudah kurang ilmu, kurang waktu. Yang ketiga, banyaknya dan luasnya pembahasan masalah ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul. Mengenal Allah dan mengenal Rasul. Kata sebagian ulama, inna fil jannati jannah, atau inna fid dunya jannatun. Inna fid dunya jannatan. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di surga ini ada sesungguhnya di dunia ini ada sebuah surga. Orang yang tidak bisa masuk ke dalam surga tersebut, surga dunia, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga akhirat. Apa itu? Kata beliau, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mengenal Allah? Mengenal Allah bisa dengan beberapa cara. Paling tidak dengan 3 cara. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh
Muhammad At-Tamimi dan diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumallahu taala. Di antara cara mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan sebelumnya kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala huwal khaliqu ar-raziqul mudabbir al-muhyil mumit al-mutasarrif fil kaun. Allah Subhanahu wa taala adalah al-khaliq yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang memberi rizki kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita dan mematikan kita. Wa huwal mustahiqqu lil ibadah. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk kita ibadahi. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita mengenal Allah bahwasanya Allah menciptakan kita, Allah memberi rizki kepada kita, Allah menghidupkan kita, Allah mematikan kita. Bukan hanya sekedar tahu tok. Akan tetapi konsekuensinya adalah kita senantiasa semakin kita kenal Allah, semakin kita yakin bahwasanya Allah yang mengatur kehidupan kita, maka seharusnya semakin kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita dapat mendapatkan kenikmatan semakin banyak dari Allah, semakin banyak ibadah yang harus kita lakukan. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang besar kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Allah memerintahkan kepadanya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk semakin memperbanyak ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Kata para ulama, al-kautsar adalah an-ni'mah al-katsirah. Nikmat yang sangat banyak. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya al-kautsar haudun nabi sallallahu alaihi wasallam fil akhirah. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Al-Kautsar itu adalah telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Dan ini tidak berlawanan dengan penafsiran yang pertama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan nikmat yang sangat banyak. Beliau telah dilahirkan ke muka bumi dan itu nikmat. Kemudian beliau ketika bapaknya meninggal dunia, dia dirawat oleh kakeknya, kemudian pamannya atau ibunya dan yang lain-lain. Tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yatim, tapi tetap ada yang mengurusi. Itu nikmat. Beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan seorang istri setipe Khadijah. Masyaallah, ya kan? Khadijah. Ini nikmat luar biasa. Beliau mendapatkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam istri-istri yang salihah. Setipe Aisyah, Ummu Salamah, Sofia, Zainab, Saudah, dan yang lainnya. Maryam Al-Qibtiyah, dan yang lainnya. Ini adalah nikmat. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam diberi para sahabat yang mulia. Setipe Abu Bakar, setipe Umar, setipe Utsman, setipe Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Beliau diberi panglima yang luar biasa. Khalid ibn Walid, Amr ibn As, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zaid bin Harithah, Usama bin Zaid, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawaha. Luar biasa mereka. Itulah idola-idola kita ini. Para pemuda ini, mas-masnya. Kalau dengar nama-nama sahabat itu kadang aneh, ya kan? Siapa itu? Tapi kalau Ronaldinho, Messi, kemudian siapa lagi? Slanker. Ini sebagian para pemuda, subhanallah miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat para sahabat yang mulia dan juga diberi nikmat umat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat.
Dan di antara nikmat adalah al-haud. Ketika Rasulullah SAW sudah mendapatkan nikmat yang sangat banyak, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kamu dan berkorbanlah kamu semata-mata untuk Allah. Semakin banyak nikmat yang kita rasakan, harusnya semakin banyak syukur kita kepada Allah. Semakin tua usia seseorang, teruskan Mbak, semakin harus sering beribadah dan mengaji. Ustaz, kalau begitu yang muda belum, Ustaz? Semakin kuat jiwa, badan seseorang, semakin harus banyak sholat dan ibadah dan ngaji. Yang tua kena nikmat banyaknya usia, yang muda mendapatkan nikmat badan yang kuat dan perkasa. Jadi semuanya harus mensyukuri. Yang muda dengan kekuatannya, gunakan kekuatannya untuk beribadah, bersyukur kepada Allah, mempelajari ilmu agama, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan yang lain-lain. Matanya yang masih sehat, gunakan untuk membaca Al-Qur'an. Kalau perlu baca Al-Qur'an itu jam-jaman gitu. Saya yakin Anda semua pagi hari ini sudah membaca Al-Qur'an. Betul? Coba tunjuk jari yang pagi ini belum membaca Al-Qur'an. Nah, tahu enggak ada toh? Yakin saya, Masya Allah. Saya yakin pagi ini semuanya sudah membaca Al-Quran. Iya atau enggak? Coba tunjuk jari yang belum. Loh kan enggak ada kan? Belum baca Pak. Subhanallah ya Allah. Anda sudah sholat subuh Pak? Apa yang dibaca di dalam sholat subuh? Al-Fatihah, ya kan? Dan Al-Quran. Berarti sudah baca Quran kan? Walhamdulillah. Makanya saya katakan, saya yakin insya Allah semua di sini sudah membaca Al-Quran Pak. Bersyukur Pak, walhamdulillah. Karena dengan membaca Al-Quran di sholat subuh juga termasuk salah satu cara membaca Al-Quran. Bersyukur. Itu, subhanallah. Sebagian kaum muslimin terutama yang muda-muda ini. Yang tua-tua juga deng, gak kalah. Ada grup tua, ada grup muda. Sibuk dengan FB-nya. Forum Bu Ibu. Atau BBM. Atau Twitternya. Atau kalau sekarang yang lebih terkenal apa? WhatsApp. Ya, WhatsApp. Bangun tidur, ada berita apa di WhatsApp? Udah tidur belum? Oh, udah bangun belum? Baru aja, mau mandi nih. Ya, subhanallah. Sibukkan diri kita kalau sudah kenikmatan sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, Allah yang mengatur kehidupan kita, harusnya kita semakin banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita kenali Allah Subhanahu wa taala. Siapakah Allah Subhanahu wa taala? Allah adalah yang menciptakan kita, yang memelihara kita. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Cara mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah bi ayatihil kauniyah wa bi ayatihi syar'iyyah. Yang pertama adalah dengan mencermati ayat-ayat Allah al-kauniyah. Ciptaan-ciptaan Allah. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini bahwasanya makhluk ini adalah ciptaan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, pemelihara, pencipta alam semesta. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengatur alam semesta ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diantaranya adalah yang menunjukkan ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk Allah adalah firman Allah taala, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar." Dan di antara ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah adalah malam dan siang. Coba pikirkan kalau Allah menciptakan hari ini siang semua.
Ya, bagaimana kalau Allah mengulurkan siang itu terus sampai hari kiamat siang terus? Apa yang terjadi? Kira-kira saudara-saudara sekalian, capek kita, panas kita. Ya, subhanallah. Demikian juga malam. Kalau malam terus menerus, bagaimana kehidupan kita coba? Inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi al-lail wan nahar. Malam dan siang. Wasyamsu wal qamar. Matahari dan juga bulan. Kita perhatikan ayat-ayat Allah yang berupa matahari dan bulan. Matahari manfaatnya luar biasa bagi tubuh kita, bagi makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Ya. Jauh tempatnya tapi dekat rasanya. Subhanallah. Matahari itu Allah Subhanahu wa taala jadikan makhluk yang besar tapi jauh. Coba bayangkan kalau matahari itu di dekat kita. Apa yang akan terjadi? Enggak kuat kita akan hidup di dunia ini. Subhanallah. Demikian juga qamar. Malam yang gelap akan terasa indah kalau ada bulannya. Apalagi kalau sudah bulan purnama. Masya Allah. Ini ayat-ayat dan tanda-tanda kebesaran Allah. Dari sini kita berpikir untuk memperdalam makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah segala sesuatu yang teratur itu terjadi dengan sendirinya ataukah ada zat yang menciptakannya? Karena sebagian orang mengatakan bahwasanya bumi ini, ya, teori mereka, teorinya orang-orang barat. Teorinya Darwin. Anak-anak SMA biasanya belajar. Dulu kita juga mempelajarinya. Ya. Ya, dan teori yang lainnya yang mengatakan bahwasanya bumi ini terjadi dengan sendirinya. Ini tidak benar. Bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apakah mereka diciptakan tanpa pencipta? Ini apakah mungkin matahari manusia muncul tanpa pencipta, mak pentungul gitu? Tidak mungkin. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, ataukah mereka sendiri yang menciptakan dirinya sendiri? Kalau dulu orang-orang yang mengingkari tentang Allah itu pencipta itu sedikit sekali. Hanya beberapa gelintir orang saja yang disebutkan di dalam Al-Quran. Satu contoh misal Namrud. Atau mungkin Fir'aun. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada dia, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, qala ana uhyi wa umit. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan bahwasanya Rabbku yang menciptakanku adalah zat yang bisa menghidupkan dan mematikan. Apa kata Namrud? Ana uhyi wa umit. Oh, saya juga bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Maka dipanggillah dua tawanan yang sudah divonis hukuman mati. Dikatakan yang satu bunuh, mati. Yang satu bebaskan. Lihat, kata Namrud. Ya, para pembesarnya Namrud saat itu sebetulnya tahu tentang kebodohan Namrud. Tapi mereka takut jabatannya dicopot. Jadi diam saja, nggak mau protes. Nabi Ibrahim karena tahu itu hujah yang tidak ada nilainya, argumentasi yang nggak ada nilainya, Nabi Ibrahim nggak membantah Namrud. Ketika Namrud mengatakan, "Ana uhyi wa umit," oh saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Datang tawanan, kemudian satu dibunuh, satu tidak. Dibiarkan sama Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim mendatangkan sesuatu yang tidak mungkin dibantah lagi oleh Namrud. Ya. Bahwasanya innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi. Kalau memang benar kamu itu yang menciptakan, kamu itu seperti Tuhan, coba sesungguhnya Tuhanku mendatangkan matahari dari arah timur, menerbitkan matahari dari arah
timur. Sekarang coba tolong balik itu. Fabuhital ladzi kafar. Maka orang kafir itu terdiam. Dan semua pendukungnya Namrud nggak ada yang protes karena tahu bahwasanya Namrud nggak akan bisa yang seperti itu. Ya, sebagian orang mengatakan ini terjadi dengan sendirinya. Tapi di hari-hari ini pengikut yang pendapat seperti ini semakin banyak. Bahwasanya alam ini terjadi dengan sendirinya, alam ini yang mengatur adalah hukum alam. Ya, sampai ada sebagian orang mungkin mengatakan bahwasanya saya bisa menciptakan makhluk. Dia tutup sepotong daging, kemudian ditunggu akhirnya timbul apa? Jentik-jentik. Jentik-jentik. Belatung. Akhirnya dengan gampang dikatakan oleh seorang ilmuwan yang lain, coba dihitung, yang jantan berapa, yang betina berapa. Kalau kamu memang yang menciptakan. Mereka mengatakan seperti itu, teori-teori dulu. Di antara mereka itu saling berbantahan. Akan tapi mereka jelas tidak sampai pada titik bahwasanya Allah yang menciptakan. Dulu sebelum teori Pasteur, betul ya, teori Pasteur ya. Mereka mengatakan bahwasanya makhluk itu muncul dari makhluk, bukan diciptakan oleh Allah. Contoh, kalau manusia buang hajat, maka di dalam tinjanya terdapat apa? Bakteri-bakteri. Wah, Masya Allah. Kalau kemudian manusia itu jadi bangkai, maka muncul apa? Belatung dan yang lainnya. Jadi manusia, makhluk itu berasal dari makhluk, bukan ciptaan Allah. Maka dibantah oleh ilmuwan mereka sendiri, Pasteur. Ya, direbuslah daging, yang satu direbus, yang satu tidak. Yang direbus ditutup rapat, pet. Akhirnya dia membuktikan bahwasanya apa? Oh, ternyata teori tawallud adzati kalau bahasa Arabnya. Enggak tahu teori Inggrisnya apa itu. Latinnya. Bahwasanya makhluk berasal dari makhluk, gagal. Kemudian ada teori bahwasanya makhluk ini terjadi dengan sendirinya. Min harakatil amya, dari gerakan yang tidak beraturan sehingga kemudian gathuk muncullah Anda. Sehingga mereka mengatakan, "Lau kanatil qiradah aw sittah minal qiradah tajlis summa tadribu ala alatil katibah bilyuna sanah balayin sanah la kharajat min kitabatiha qasidah min qasaid Shakespeare." Apa Shakespeare itu? Tahu juga ini ternyata. Khairil Anwar misalnya. Kata mereka, kalau ada 6 monyet, 6 ekor monyet, suruh duduk, kemudian diberi alat ketik di depannya. Kemudian mereka ngetik sak geleme dhewe, jedot. Selama balayina sana, selama ribuan jutaan bilion. Bilion itu nolnya berapa? Kalau miliun 6, kalau bilion 9, triliun ya pokoknya gitu-gitu lah. Sekian untel-untel tahun. Maka kata mereka, niscaya di antara hasil ketikannya itu akan muncul syairnya Shakespeare. Wah, hebat enggak itu? Masya Allah. Itu teori mereka. Jadi alam ini walaupun enggak ada pencipta, diem aja, gerak terus. Nanti muncul manusia, muncul sapi. Subhanallah. Kita katakan, ini teori ngawur. Karena teori ini hanya sekedar berdasarkan kemungkinan. Kalau bahasa matematikanya apa itu? Hah? Apa yang keras? Probabilitas.
Ya. Jadi kalau Anda punya 10 keping uang, ditulis 1, 2, 3 sampai 10, kemudian tak masukkan ke saku Anda, plung. Kemudian Anda mengurutkan keping tersebut secara ngawur, ambil 1, 2, 3, secara sampai muncul bilangan yang berurutan. Kalau 10 bilangan kira-kira butuh berapa kemungkinan, Mas? Rumusnya apa coba yang pelajar ini? N? Rumusnya apa rumusnya? Yang masih ingat, Mas? Teori ekonomi. Ini. Berapa kemungkinan yang dia butuhkan? 10 angka ini. Sampai dia bisa menjajarkan. Ini ada 10 bilangan loh. Menjajarkan dari angka 1 sampai angka 10. Itu ada berapa kemungkinan? Rumusnya apa? Coba yang fisika atau kimia, IPA. Apa rumusnya? N-I S-Y-A-N. Nisyan. Lupa. Ya kan? Nah, itu berjuta-juta kemungkinan. Kapan munculnya nggak tahu, sampai muncul urut. Lah sekarang kalau nunggu kemungkinan tersebut, coba bayangkan Anda munculnya kapan? Mungkin nggak? Bapak ibu Anda nikah, muncul seperti Anda. Itu mungkin nggak? Nggak mungkin, karena harus butuh waktu yang banyak. Mungkin bapak ibu Anda nikah, kemudian lahir, kok ketek metune. Nah, salah, ini kemungkinan yang pertama. Lahir lagi ayam. Lahir lagi wajah manusia berwajah singa misalnya. Karena masih bolak-balik. Ini teori ngawur ini. Lihat keteraturan yang ada. Sapi dari dulu ya seperti itu. Gak ada sapi kaki belakangnya di depan, kaki depannya di belakang, hidungnya di ekor, ekornya di hidung. Gak akan ada yang seperti itu. Ini menunjukkan keteraturan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Tidak mungkin perkara yang besar seperti ini tanpa pencipta, tanpa adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin. Teori Darwin. Teori Darwin ya seperti itu. Darwin mungkin dengan alat keruknya yang belum memadai di zamannya. Dia mengatakan bahwasanya setiap lapisan bumi maka fosilnya berbeda-beda. Gitu ya. Akhirnya menyimpulkan bahwa lapisan bumi yang atasnya adalah perkembangan dari makhluk yang ada di bawahnya. Ya mungkin saat itu tenaga keruknya sekop sama pacul. Itu sudah menyimpulkan macam-macam. Subhanallah. Sampai-sampai dia mengatakan bahwasanya Anda adalah keturunan kera. Setuju? Ya ada, kita ini keturunan Bani Adam. Walhamdulillah. Kalau sebagian orang Yahudi dirubah menjadi kera, iya. Dirubah menjadi khinzir babi, iya. Tapi kalau kita keturunan gorila, kalau menurut mereka, atau keturunan kera, itu jauh sekali, tidak mungkin. Kita adalah keturunan Bani Adam, bukan keturunan Pithecanthropus palaeojavanicus. Wih, Ustaz, namanya nyentrik, Ustaz. Kalau anak saya tak kasih nama dengan itu, Meganthropus erectus, boleh nggak, Ustaz? Duh, Ustaz. Kita bukan keturunan itu. Apalagi ada yang namanya the missing link yang tidak pernah ketemu. Ternyata the missing link juga bukan hanya pada fosil manusia. Banyak the missing link yang lainnya yang tidak bisa ditemukan. Dan pengakuan sendiri yang mendukung teorinya Darwin dengan persamaan janin pada setiap makhluk, itu ternyata dia itu ngapusi. Gambarnya itu dicocok-cocokkan. Itu pengakuan dia. Namanya juga orang Yahudi. Ini teman-teman pelajar SMA sekalian yang dirahmati oleh Allah.
Orang Yahudi itu punya satu kaidah, ikdzib waqdzib hatta yusaddiqakan nas. Berdustalah terus kalian dan terulas berdusta sampai orang-orang itu percaya. Ya. Maka yang kita sebagai seorang muslim, kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta. Keajaiban-keajaiban alam yang luar biasa, yang dimiliki satu makhluk tidak dimiliki makhluk yang lainnya. Kecerdasan yang dimiliki satu makhluk tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya. Pernah dengar ada seorang kucing bakar tikus? Pernah dengar? Mereka makan tikus mentah-mentah begitu saja, iya kan? Tapi kita sebagai manusia kecerdasan luar biasa. Mau makan sapi, dibelah dulu jadi sop sapi. Kemudian jadi bakso sapi, menjadi sate sapi, menjadi kornet sapi. Tidak ada manusia makan sapi dibrakoti itu hidup-hidup. Ini kecerdasan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Kecerdasan seekor musang. Pernah dengar musang? Musang itu rubah napa nggih? Musang itu adalah dibaratkan ibarat hewan yang pinter, itu musang. Ya. Musang berbulu domba. Itu betul itu. Serigala. Salah sedikit enggak apa-apa. Ya. Jadi musang itu makanannya apa biasanya? Ayam. Diriwayatkan oleh Ibnu Qayyim bahwasanya di antara kecerdikan musang. Saya ceritakan ini untuk menggambarkan betapa ciptaan Allah ini luar biasa. Untuk meyakini, semakin yakin bahwasanya Allah yang menciptakan alam ini semuanya. Diriwayatkan bahwasanya apabila seekor musang ingin mencuri seekor ayam, maka dia curi sudah. Kemudian sang pemilik ayam akan datang dan tahu kalau musang itu mencuri ayamnya. Dia akan berjaga-jaga. Akhirnya sang musang pun bingung untuk mendapatkan ayam yang kedua. Apa yang dia lakukan? Dia akan memunculkan dirinya dari kejauhan dengan menggigit sebuah benda. Maka sang pemilik ayam itu mengira tadi adalah apa? Itu ayam dia. Maka dia dengan mengendap-endap mendekati tempat sang musang. Sementara sang musang menyelinap ke tempat lain, kemana dia pergi? Ke kandang ayam yang satunya. Subhanallah. Kalau Anda kelaparan, apa yang Anda lakukan? Enggak ada makanan sama sekali. Apa yang Anda lakukan? Kalau musang punya cara. Dia akan menjatuhkan diri di padang pasir dan menggembungkan badannya dan menjulurkan lidahnya atau menganga lidahnya sehingga dia akan dirubung lalat seperti hewan yang sudah mati. Biasanya kalau ada hewan yang mati, apa yang datang? Burung pemakan bangkai. Maka mendekatlah burung pemakan bangkai. Lompat sampai mencelok di badannya, kemudian sang musang langsung menangkapnya. Itu. Kalau nggak dapat makanan lain kecuali dengan cara itu. Sekarang saya tanya lagi. Nek musang itu badannya penuh tumo, apa yang Anda lakukan? Atau apa yang akan dia kerjakan? Tahu tumo ya? Kutu. Dia nggak punya yang namanya serit. Tahu serit? Sisir. Dia nggak kenal namanya obat pembasmi tumo. Yang basmi tumo sak endas-endase. Ya, nggak kenal. Apa yang dia kerjakan? Dia ambil seonggok kulit yang masih ada bulunya. Kemudian apa yang dia kerjakan? Lihat bagaimana kecerdasan kita kalah dengan musang, ya kan? Coba ada yang tahu nggak yang dikerjakan musang? Ini kecerdasan yang diberikan kepada musang yang tidak diberikan kepada kita. Dia gigit kulit tersebut, dia cari mata air. Kira-kira terus apa?
Mandi, cara mandinya gimana? Hah? Mandi dipukul-pukul di rumput. Mandi di rumput. Ini mata air sama rumput. Tumpur. Tumpur itu. Apa itu tumpur itu? Oh, mandi di lumpur. Ini mata air, bukan lumpur. Jadi dia gigit bulu tadi, kemudian dia masuk ke dalam air. Masuk semua ataukah tidak? Semua kecuali ujung mulutnya, hidungnya sama bulunya tadi. Jadi dia ngambang begini hidungnya. Dan bulunya di atas air. Apa yang terjadi? Terjadi transmigrasi kutu. Kutu itu kalau kena air bagaimana? Enggak tahan. Santai saja, musangnya nunggu. Ini kutunya itu pada merambat semua, terus mencari udara segar. Terus ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, lewat kepalanya, lewat hidungnya. Kemudian akhirnya mereka kumpul di mana? Di bulu tadi yang digigit musang. Setelah musang merasa dirinya enak, enggak ada kutu lagi, apa yang terjadi? Dia lepaskan bulu itu dari moncongnya dan dia keluar dari air. Selamat tinggal wahai tumo. Ini subhanallah. Kecerdasan ini siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan kehebatan-kehebatan ciptaan Allah dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah. Miftah dari As-Sa'adah. Antum panjenengan bisa baca kitab tersebut. Ya. Kehebatan semut, kehebatan lebah, ini semua adalah ciptaan Allah. Makanya di antara ayat yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakum Allah alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hafithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin." Dan bahwasanya Allah Rabb kalian adalah zat yang menciptakan langit, menciptakan bumi dalam 6 masa, kemudian beristiwa di atas arsy, menutupi malam, yughsil lailan nahara, menutupkan malam pada siang, yatlubuhu hafithan, terus dengan cepat, tidak terlambat. Kalau malam sudah lewat, maka tidak akan ada kata terlambat siang datang. Wal qamar wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amri. Matahari, bulan, bintang semuanya tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lihat di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ayat kauniyah ini kita akan semakin mengenal Allah. Adalah Allah menciptakan bumi dalam 6 masa. Untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu itu ada sebab dan musabbabat. Hukum sebab akibat. Kalau orang mengatakan seperti itu. Anda ingin kenyang, makan. Anda ingin hausnya hilang, minum. Anda ingin sembuh dengan cara berobat. Walaupun terkadang Allah akan menghilangkan kejadian sebab akibat. Muncul Nabi Isa alaihi salam tanpa adanya bapak. Nabi Adam tanpa bapak dan ibu. Hawa tanpa ibu. Ini untuk menunjukkan kebesaran Allah. Dan alhamdulillah wahai saudara-saudaraku sekalian, kita diciptakan oleh Allah itu dengan proses. Pelan. Allah mampu untuk menciptakan kita sekaligus sak dek sak nyek. Orang Jawa bilang begitu. Begitu lahir cenger langsung kita mati. Allah bisa. Lahir gede, jenggoten, putih semua, mati. Allah bisa. Tapi Allah ingin memberikan kehidupan kepada kita. Lahir kecil, ya kan? Kemudian bisa miring kanan, miring kiri, tengkurap, berangkang, rambatan, kemudian jalan pelan, kemudian lari,
kemudian semakin kuat, kemudian badan semakin lemah, kemudian semakin tua dan meninggal dunia. Coba bayangkan kalau segala sesuatu itu terjadi secara cepat. Hikmah Allah luar biasa. Baru nikah, tahu-tahu besok ada bayi. Ibu-ibu baru jalan di pasar, tiba-tiba keluar anaknya. Dan anaknya langsung jalan lagi. Wah, itu ngeri itu. Ya. Subhanallah. Baru makan, mohon maaf, langsung. Enggak ada yang jualan kalau gitu nanti. Karena orang jualan kalau yang kejadiannya seperti itu ibaratnya menyediakan WC umum. Baru makan keluar, kayak lalat. Ya, makan keluar, itu lalat. Nah, subhanallah. Jadi segala dengan proses ini menunjukkan kebesaran Allah. Ini salah satu cara mengenal Allah bi ayatillahil kauniyah. Kita mengenal ayat-ayat kauniyah tujuannya adalah untuk beribadah semata-mata kepada Allah. Makanya dalam ayat dikatakan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian supaya kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dialah zat yang menciptakan kepada kalian bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan yang kokoh. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan dia turunkan air dari langit. Wa fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala munculkan tanaman dari bumi sebagai makanan rizki buat kalian. Fala taj'alu lillahi andada. Maka jangan kalian jadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan remaja SMA dan juga bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya al-khaliqu li hadhil asya', bahwa pencipta segala sesuatu ini huwal mustahiqqu lil ibadah. Dialah zat yang berhak untuk diibadahi. Kalau kita hanya meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, itu tidak cukup. Itu adalah akidahnya orang-orang kafir Quraisy zaman dahulu. Mereka meyakini Allah yang menciptakan, mereka meyakini Allah yang menghidupkan, mereka yang meyakini Allah yang mematikan. Akan tetapi mereka tetap menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah mereka. Tidak cukup. Maka kita sebagai seorang hamba Allah, ketika meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang memberi makan kita, Allah yang mematikan, menghidupkan kita, maka wajib bagi kita untuk beribadah kepada Allah. Al-khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Ini tujuan kita mempelajari ayat-ayat kauniyah. Jadi kita menjadi dokter, Anda menjadi ilmuwan, Anda belajar, itu bukan untuk mengingkari Allah. Salah wahai para rekan SMA. Anda sibuk di IPS, belajar teori ekonomi. Anda sibuk di IPA, sibuk belajar teori IPA, tapi sampai lali terhadap Allah, lalai. Waktunya sehari-hari cuma untuk persiapan uan. Sholat terkadang mundur gara-gara untuk persiapan uan. Bahkan terima enggak sholat subuh karena ngelembur sholat malam. Ngelembur belajar malam untuk uan. Ini salah. Orang tua juga begitu. Mengarahkan anaknya belajar, tapi yang dipelajari cuma ilmu dunia tok. Ini salah. Mereka belajar ilmu dunia, ilmu kauni, mempelajari kebesaran Allah dari makhluk-makhluknya, itu untuk beribadah kepada Allah. Jadi harusnya orang tua mengatakan demikian kepada anaknya. Nak, kamu sudah belajar
Sekarang sudah lulus SMA, bahkan mungkin sebelum lulus SMA. Kamu sudah lulus SMP, sudah lulus SMA, sekarang sudah diterima di perguruan tinggi, sudah seharusnya kamu itu semakin mengenal Allah. Bukan kok menjadi semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari masjid, semakin jauh dari ilmu, semakin jauh dari ibadah. Ini tidak benar. Karena yang akan ditanyakan itu di kuburan bukan E sama dengan MC kuadrat. Yang ditanyakan oleh malaikat adalah man rabbuka, wa ma dinuka wa ma nabiyuka. Maka kita pelajari ayat-ayat kauniyah semata-mata adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua adalah mempelajari ayat-ayat syar'iyyah, yaitu mempelajari Al-Qur'an. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamal dan mengajarkannya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya sangat disayangkan sekarang ini orang-orang menjadikan membaca Al-Qur'an itu sebagai tujuan. Padahal Al-Qur'an itu diturunkan untuk liyudabbaru ayatihi, untuk dipelajari ayat-ayatnya. Maka bagaimana kita mempelajari mengenal Allah lewat Al-Qur'an? Kita belajar membacanya. Biiqamati hurufihi. Kita tegakkan hurufnya. Membacanya jangan sampai salah. Jangan sampailah kita sudah gelarnya PhD, tapi membaca Al-Qur'an belum bisa. Ustaz, itu saya Ustaz. Betul Anda? Betul. Anda malu? Anda tidak perlu malu kalau Anda sekarang mau belajar membaca. Yang memalukan adalah yang sudah bergelar macam-macam tapi tidak mau belajar Al-Qur'an. Malu berhadapan dengan Iqra 1 misalnya. Saya sudah profesor doktor masuk Iqra 1. Loh nyatanya, kalau memang seperti itu tidak masalah. Ya ibaratnya orang kalau sudah badannya kenceng, gede, neng belum pernah latihan bela diri. Apa yang harus dipelajari? Ya latihan kuda-kuda dulu. Dari awal. Orang sudah bisa naik mobil, tapi belum bisa naik sepeda. Kira-kira apa? Ya belajar naik sepeda dulu, harus jatuh bangun, tidak masalah. Maka cara mengenal Allah lewat ayat-ayatnya Al-Qur'an adalah dengan membacanya. Dipelajari, dibaca. Biiqamati hurufi. Yang sudah bisa membaca dibenarkan bacaannya. Panjang pendeknya harus pas. Jangan sampai yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Itu bisa fatal loh masalah panjang pendek itu. Betul-betul bisa fatal. Ya. Kalau dalam ayat itu la khabir, ayat apa itu? Inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir, ya kan? Sesungguhnya Rabb mereka pada hari itu betul-betul mengetahui. Sebagian imam saya pernah dengar dia membaca inna rabbahum yauma idzin la khabir. La-nya panjang. Pada hari itu Rabb mereka la khabir, tidak mengetahui. 180 derajat. Ada yang membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Itu benar atau salah? Benar. Ada yang pernah saya dengar
Bukan main-main malah. Yang membaca itu wetonan. Pondok. Dia membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. La ilaha illa anta. La-nya pendek. Artinya apa? Sungguh ada sesembahan kecuali Engkau ya Allah. Nah, itu rak ngeri toh itu. Makanya cara mengenal Allah adalah yang kedua dengan mempelajari cara membaca Al-Quran, mempelajari ayat-ayat Allah syar'iyyah. Wa iqamati hududihi. Setelah kita bisa membaca, mempelajari dengan baik cara membaca Al-Quran, dan ini tidak mengenal usia, maka setelah itu kita belajar isi kandungan Al-Quran, mempelajari makna Al-Quran. Inilah yang akan mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan mengenal Allah. Oh, ternyata Allah memerintahkan kita demikian. Ternyata Allah melarang kita demikian. Maka bacalah Al-Quran dan pelajari isinya. Ini untuk mengenalkan kita lebih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan ma'rifatul qalbi. Mengenal Allah dengan hati kita. Merasa muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasa bahwasanya tindak tanduk kita ini seluruhnya diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh aneh kalau kita merasa malu untuk berbuat maksiat tatkala banyak orang di sekitar kita, tapi tidak malu tatkala sendirian. Padahal orang itu kemampuan melihatnya, mendengarnya, mengawasinya kurang. Tidak seperti kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala Sami, Basir. Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Makanya sungguh benar kata seorang ulama, Bilal bin Sa'ad mengatakan, La tandur ila sigharil ma'asi. Jangan engkau lihat sedikitnya maksiat yang engkau kerjakan. Akan tetapi walakin indur ila man asaitahu. Akan tetapi lihatlah siapa, dengan siapa engkau bermaksiat. Kita tanamkan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tanamkan rasa ihsan kita kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau memang engkau tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah Allah itu melihatmu. Inilah ihsan. Ihsan itu adalah alla yaraka fima nahak, alla yaraka Allahu fima nahak, wa alla yafkidaka fima amarak. Itu namanya ihsan. Jangan sampai Allah melihatmu di tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah. Kalau Allah melarang zina, maka Anda jangan berzina. Kalau Allah melarang mencuri, maka Anda jangan mencuri. Kalau Allah melarang Anda durhaka kepada orang tua, maka Anda jangan durhaka kepada orang tua. Kita kenal Allah seperti itu. Kita merasa diawasi oleh Allah. Wa alla yafqidaka fima amarak. Dan jangan sampai Allah kehilangan Anda di tempat Dia memerintahkan. Anda diperintahkan sholat berjamaah, tidak ditemukan oleh Allah di masjid-masjidnya. Anda diperintahkan talabul ilmi, mencari ilmu, tidak ditemukan di majelis-majelis ilmu. Anda diperintahkan untuk birrul walidain, tidak pernah namanya birrul walidain. Anda diperintahkan untuk ihsanul jiran, berbuat baik kepada tetangga, tidak pernah Anda berbuat baik kepada tetangga. Anda diperintahkan untuk mengucapkan kata-kata yang baik, beristighfar, berzikir, tidak pernah Anda gunakan untuk berzikir. Anda diperintahkan untuk sedekah, tidak pernah Anda didapatkan
bersedekah. Ini namanya tidak ihsan. Tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah diantara 3 cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal ayat-ayat Allah kauniyah, mengenal ayat-ayat Allah syar'iyyah, dan juga mengenal Allah dengan ma'rifatul qalbi. Mengenal Allah dengan hati kita. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat kita. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kita lihat atau kita tidak mampu melihat Allah, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita. Adapun perkara kedua yang merupakan bekal kita untuk menghadapi pertanyaan malaikat di alam barzakh adalah ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengetahui beberapa sisinya. Di antara perkara-perkara yang patut untuk kita ketahui dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama, kita mengenali nasab beliau. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ma'rifatuhu nasaban fahuwa asrafun nasi nasaban. Kita mengenal nasab beliau. Kita harus tahu bahwasanya beliau adalah orang yang paling mulia nasabnya. Beliau adalah keturunan Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Wa Hashim min Quraisy. Muhammad sallallahu alaihi wasallam putra Abdullah, putra Abdul Muttalib, putra Hashim, dan Hashim adalah keturunan Quraisy. Dan Quraisy adalah kabilah yang termulia dari kalangan Arab. Dan Arab adalah keturunan Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan bahwasanya nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nasab yang mulia. Dan dengan mengetahui nasab beliau, kita juga mengetahui orang-orang yang masih bersambung nasabnya dengan beliau. Dan kita muliakan, yaitu orang-orang yang masih ada kerabat dengan beliau. Yaitu siapa? Ahlul Bait. Termasuk Ahlul Bait adalah istri-istri beliau, salawatullah alaihi wasallamuhu. Para istri beliau, Aisyah, Khadijah, dan yang lainnya radhiyallahu taala anhunna ajmain. Wa azwajuhu ummahatukum. Mereka adalah ibu-ibu kita. Kita cintai mereka sebagaimana kita mencintai ibu kita, bahkan lebih. Tidak boleh kita menghina mereka. Tidak boleh mengatakan Aisyah itu pezina, sebagaimana dikatakan oleh sebagian kelompok yang mengaku Islam, yang mengatakan bahwasanya Aisyah adalah pezina, yaitu orang-orang Syiah Rafidhah. Bahkan di antara mereka mengatakan bahwasanya kemaluan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digunakan untuk menghubungi Aisyah dan Hafsah maka akan disiksa di dalam neraka. Ini perkataan mereka. Kita harus mencintai Aisyah, mencintai Hafsah, mencintai Safiyah, mencintai Zainab, mencintai istri-istri Nabi yang lainnya, mencintai Ahlul Bait yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Akan tetapi kita harus ingat bahwasanya kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Ahlul Baitnya jangan sampai mencapai derajat ghulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ghulu itu melampaui batas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Fa ana Abdullah wa rasuluh." Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memuliakanku, sebagaimana orang Nasrani terlalu berlebihan dalam memuliakan Nabi Isa. Apa kata orang Nasrani tentang Nabi Isa? Huwallah wa huwa ibnullah. Dia Allah dan dia adalah ibnu, anaknya Allah. Walaupun mereka sebetulnya berbeda pendapat. Apakah Nabi Isa itu Allah ataukah anak Allah? Ikhtalafa haula. Mereka berbeda pendapat dan ini pernah mereka rembuk, apakah Nabi Isa itu anak Allah ataukah Allah? Subhanallah.
Bingung mereka menentukan Nabi Isa itu Allah ataukah anak Allah, ya. Dan ini terjadi pada Majma' Niqiyah, Kongres Niqiyah yang dilakukan di mana? Di Yunani, ya, di daerah-daerah Romawi Yunani sana. Yang akhirnya mereka mengumpulkan sekian banyak pendeta, kemudian juga mengumpulkan semua Injil-Injil yang mereka miliki, dan kemudian membakar hangus Injil-Injil yang tidak sesuai dengan pendapat mereka, kemudian menerbitkan Injil-Injil yang sesuai dengan pendapat mereka sampai sekarang. Ala kulli hal, ya. Kita tidak boleh berlebihan, termasuk juga dalam mencintai Ahlul Bait. Sebagian orang mengatakan pokoknya kalau Ahlul Bait sudah mesti jaminan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yusri bihi amaluhu, lam yusri bihi nasabuhu." Atau man batta'a bihi amaluhu, lam yusri bihi nasabuhu. Orang yang amalannya tidak baik, maka tidak akan berguna nasabnya. Anda Raden, Anda Diajeng, Raden Mas, Kanjeng, keturunan kesultanan, keturunan kesunanan, keturunan raja mana, keturunan panglima mana, enggak akan berguna sama sekali selama tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka kita belajar nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan untuk melakukan hulu, bukan untuk melakukan sikap yang berlebih. Kita belajar nasab beliau sehingga kita yakin bahwasanya Nabi kita adalah seorang yang keturunan dari orang yang mulia. Kemudian di antara perkara yang perlu dipelajari dari Nabi kita dan tidak mungkin kita paparkan semuanya pada kesempatan kali ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah ma'rifatu sinnihi. Umurnya berapa? Usianya berapa? Wa ma'rifatu makani wiladatihi. Kita juga perlu mengenal di mana dia lahir. Ya. Wa muhajirihi, dan kemana dia berhijrah. Dia memiliki umur 63 tahun. Dia lahir di kota Mekah. Dia berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Ini diantara yang perlu kita ketahui. Kemudian juga perkara yang ketiga yang perlu kita ketahui adalah ma'rifatu hayatihi nabawiyah. Kita harus mengenal kehidupan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Berapa tahun panjang kenabian beliau? Yaitu 23 tahun. Jangan sampai kita tidak mengenal yang seperti itu. Berapa lama dia dakwah di Mekah? Berapa lama dia dakwah di Madinah? Ini paling tidak adalah apa? Pengetahuan-pengetahuan yang ringan yang harus kita ketahui. Kapan dia menjadi nabi? Umur berapa? Dengan surat apa dia diangkat dengan menjadi nabi? Dengan surat apa dia diangkat menjadi rasul? Sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara perkara yang harus kita ketahui. Kata Syekh, warabi'u bimadza kana nabiyyan wa rasula. Perkara yang keempat yang harus kita ketahui adalah apa tadi? Bagaimana atau dengan apa dia diangkat menjadi nabi dan dengan surat apa dia diangkat menjadi rasul. Ini salah satu yang harus kita ketahui. Ya. Kemudian nubi abil iqra wa ursila bil muzammil atau bil mudaththir. Ya. Dia diutus menjadi seorang nabi dengan iqra dan dia diutus menjadi seorang rasul dengan surat mudaththir. Nah, kemudian di antara perkara yang harus kita ketahui tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bimadza ursila. Untuk apa dia diutus? Dengan apa dia diutus? Dia diutus untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti kalau begitu Anda harus belajar tauhid. Dia diutus untuk membawa segala macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau begitu kita harus banyak mengetahui tentang ibadah-ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa kana ibadatuhu sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ibadah beliau? Ini yang pemuda-pemuda ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu ibadahnya misalnya dikatakan oleh Aisyah,
Kana yaqumul lail hatta yatawarram qadamah. Dia sholat malam sampai bengkak kakinya. Subhanallah. Pemuda-pemuda, sebagian pemuda ya, sampai matanya bengkak, ngesleng. Sampai matanya bengkak karena nonton Ronaldinho. Cuma nunggui bola gelundung masuk gawang, itu yang ditunggu. Bayangan. Padahal jidatnya hitam, jenggotnya panjang, celonone congklang, cadaran nih. Ya, yang cadaran itu yang akhwat maksudnya. Subhanallah. Ya, kalau yang cadaran ya, kerudung panjang dan yang lainnya, subhanallah. Sementara sholat subuhnya kaliren. Ya, ketinggalan. Ini tidak benar yang semacam ini. Lihat bagaimana ibadahnya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa misalnya. Ya, alhamdulillah nih insyaallah syabab hari ini banyak berpuasa, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan pada antum semua untuk melanjutkan puasa antum, puasa Anda. Nah, karena ini adalah puasa Tasu'a, puasa hari tanggal 9 dan besok masih ada puasa lagi yaitu puasa Asyura. Dan ini umat Islam diperintahkan bukan dengan memukul-mukul kepala di bulan Muharram ini. Ibadahnya Rasulullah SAW di bulan Muharram adalah memperbanyak puasa, bukan memperbanyak menyiksa diri seperti yang dilakukan oleh Syiah. Pukul-pukul kepala, pakai pedang, pakai yang lainnya, anak kecil juga dilukai. Ya, subhanallah. Menangis. Yaumul huznin, hari kesedihan mereka. Ya, hari bersedih buat mereka. Atau juga bukan untuk menghindari, kalau sebagian orang Jawa mungkin ya, nek sing jenenge bulan Suro niku ampun nikah. Bulan Suro itu tidak boleh melakukan pernikahan. Nah, kita sebagai seorang muslim kalau bisa yang ada rencana nikah di bulan Suro. Yang belum punya rencana, bikin rencana. Ya, Mas. Masya Allah. Begitu. Jadi untuk menunjukkan kita ini tidak memiliki akidah yang macam-macam dalam hal ini. Kita pelajari ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga mempelajari ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kita lihat bagaimana akhlak pemuda sekarang ini. Akhlaknya itu berbalik. Akhlaknya anak kecil dipakai dewasa, akhlaknya dewasa dipakai anak kecil. Ya. Anak kecil berangkat ke TK sendiri-sendiri. Enggak ada yang boncengan. Laki-laki dan perempuan. Mahasiswa hampir-hampiran. SMA hampir-hampiran. Saya kadang kalau lihat anak SMA seragamnya sama ini, laki-laki dan perempuan. Saya itu mikir, ini apa kakak adik apa suami istri ya? Atau paman dan ponakan. Tapi kan dari cara boncengannya kadang kelihatan ini pasti bukan apa-apanya. Subhanallah. Cara bicara dan yang lainnya, maka akhlak ini harus dipelajari. Baju juga demikian. Baju TK dipakai dewasa. Baju dewasa dipakai anak TK. Ini jangan sampai seperti itu, kebalik ini. Kita pelajari bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan cara berbaju misalnya, cara berpakaian, cara bergaul. Ini dengan mengenal ma'rifatun Nabi semacam ini sallallahu alaihi wasallam, maka akan mudah menjawab pertanyaan kelak. Orang yang dia mengaku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengaku mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi.
dan ternyata dia melanggar apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia menolak segala berita yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ternyata beribadah dengan cara yang tidak dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang akan kesulitan menjawab pertanyaan pada alam barzakh. Kewajiban seorang mukmin kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tasdiqu fima akhbar. Membenarkan segala berita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan segala perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhi segala larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara ini, ma'rifatullah wa ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Allah lewat ayat-ayat Allah al-kauniyah, ayat-ayat Allah asy-syar'iyyah, mengenal Allah dengan ma'rifatul qulub, mengenal hati kita kenalkan kepada Allah dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Masih banyak yang harus kita pelajari, saudara-saudara sekalian. Banyak sekali yang masih harus kita pelajari. Demikian juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mempelajari al-Islam itu berarti adalah usaha untuk ma'rifatun Nabi. Mengenal ajaran Islam itu berarti adalah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin orang itu mengenal ajaran Islam, maka semakin dia itu kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semakin orang itu malas dalam mempelajari al-Islam, maka berarti dia semakin malas dalam mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik, rekan-rekan remaja sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita bersemangat untuk menghadiri kajian-kajian yang di dalamnya dibahas bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada salahnya loh. Tidak ada salahnya, bahkan wajib bagi kita. Meskipun kita sudah tahu Allah itu Sang Pencipta, kadang kita duduk merenung, memperhatikan diri kita, mencermati diri kita. Kok ciptaan Allah seperti ini indahnya? Mengamati alam semesta, demikian besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, untuk semakin mempertebal keimanan kita. Dan juga kita terus mempelajari Al-Qur'an, membacanya. Ditargetkan. Jangan sampai sekarang ini ketika ketemu Al-Qur'an, apa kabar Al-Qur'an? Karena kemarin Ramadan, Masya Allah, getolnya luar biasa. Sekarang hanya apa kabar Al-Quran, lewat. Jangan sampai seperti itu. Jangan kita ini menghajar Al-Quran. Jangan kita ini memboikot Al-Quran dengan tidak membacanya dan tidak mengamalkannya. Dan juga jangan sampai kita tidak mengenal siapa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sirah beliau, Ar-Rahiq Al-Makhtum, atau yang paling sederhana mungkin dari buku-buku sirah adalah buku kecil yang biasa diajarkan di pondok-pondok itu apa? Nurul Yakin, ya. Khulasah Nurul Yakin. Itu sudah bagus sekali itu. Kita mengenal bagaimana perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ilmuwan fulan saja kenal, maka aib kalau tidak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, yang membantu kita ma'rifat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membaca sirah para sahabat. Kita mengenal sahabat beliau. Kita mengenal para ulama yang mengikuti jalan beliau. Ini penting sekali. Walaupun sekilas, tidak harus tahu mungkin tahun lahirnya berapa, umurnya berapa, tapi paling tidak kita mengetahui gambaran sekilas tentang mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini adalah sebagai muqaddimah dari ma'rifatullah wa ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya untuk mempelajari hal itu kita terus perlu untuk belajar lebih mendalam kepada ustadz-ustadz yang ada. Dan alhamdulillah banyak sekali kajian yang di sini diadakan oleh para ustadz. Di antaranya adalah Ustadz Afifi, Ustadz Aris Munandar, kemudian mungkin Ustadz yang lainnya, ya, Ustadz Abdul Tuasikal, kemudian asatidah yang lainnya yang bisa membantu kita semua untuk memperdalam agama Islam. Demikian, wallahu taala a'lamu bissawab. Shallallahu ala nabiyyina Muhammad
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.